Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa sebelum kalian tonton videonya untuk subscribe, share, like, and comment. Oke guys, jadi hari ini aku bakal share video pembelajaran lagi, khususnya untuk murid-murid aku yang belajar di rumah aja. Materi hari ini ialah tentang report text. Oke guys, langsung aja ke pembahasan. Apa sih yang pertama, apa sih itu report text? Bagi kalian yang duduk di bangku SMP atau SMA, itu sebenarnya kalian sudah pernah ya, pasti sudah pernah, aku yakin, mempelajari materi tentang report text. Tapi di sini aku mau ulangin lagi sekilas. Aku bakal kasih di sini ada definisinya. Report text is a text which presents information about something. It is as a result of systematic observation and analysis. Yang artinya, report text adalah sebuah teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya. Tentu saja ini ialah sebuah fakta, jadi kalian gak bisa mengarang-arang ya. Oke, selanjutnya ialah the purpose of report text atau tujuan dari report text ini. It's representing information about something. Jadi dia memberikan informasi tentang sesuatu, mau itu benda, thing, or place, animal, apa aja. Yang penting dia berisi informasi dan jelas ini fakta ya. Sekali lagi ini fakta or fact. Dan ini berbeda sekali dengan descriptive text. Kalau descriptive text itu dia menggambarkan, to describe, menggambarkan kembali misalkan bendanya itu seperti apa, detailnya, warnanya, bentuknya, seperti itu ya. Kalau di report text dia cuma memberi general information atau informasi umum tentang suatu benda atau suatu hal. Oke, next is the generic structure of a report text, atau bagaimana sih susunannya, susunan kalimat yang benar saat kita ingin membuat report text. Ini cuma ada dua, jadi kalau kalian bikin dua paragraf itu sudah betul ya. The first one, yang pertama ialah general classification atau gambaran umum. Jadi di paragraf ini simple aja, is stating classification of general aspect of thing. Jadi dia benar-benar hal umum tentang sesuatu apa yang ingin kalian bahas. Next, yang kedua atau paragraf kedua ialah description. Ini dia isinya describing the characteristics of the object which will be discussed in detail. Jadi dia menggambarkan ciri-ciri dari objek yang akan didiskusikan. Atau ini misalkan kalian ngangkat tentang hal apa, itu di sini dia di paragraf kedua ini lebih detail lagi. Nanti aku bakal jelasin, nanti ada contohnya. Next, language feature of report text. The first one, yang pertama, describing group or general aspect, menggambarkan sesuatu dalam sebuah grup atau secara umum. The second one, using conditional logical connection, seperti contohnya when, so. Kemudian the third one is using simple present tense. Dia biasanya menggunakan simple present tense atau kata kerja yang dalam bentuk pertama. Now, I will give you an example about a report text. Ini about animal ya, tentang binatang yang biasa kita seharian aja. Itu ialah tentang kucing or cat. The title is cat. Cats, also called the domestic cat or house cat, is a type of carnivorous mammal of the family Felidae. The word cat generally refers to a cat that has been tamed, but can also refer to the big cats such as lions and tigers. Nah, perhatikan di sini. Paragraf pertama tadi ialah
general classification atau gambaran umum. Berarti ini ialah gambaran umum tentang kucing. Cats also called the domestic cat. Kucing atau biasa disebut juga dengan kucing lokal atau kucing rumahan itu dia adalah mammals atau mamalia ya. Kemudian kata kucing dia bilang biasanya mengacu pada cat yang term itu kayak jinak ya, atau dia juga bisa mengacu pada big cats atau di sini seperti lions or tiger. Nah, ini sangat umum sekali. Lanjut ke paragraf yang kedua. Second paragraph, cats are considered as perfect carnivore with teeth and particular digestive tract. The first premolar and molar teeth form a pair of fangs on each side of the mouth that works effectively as a pair of scissors to tear the meat. Nah, ini dia lebih khusus lagi. Describing menggambarkan kucing itu seperti apa sih ciri-ciri fisiknya. Di sini dia menjelaskan bahwa kucing itu dianggap sebagai karnivora yang sempurna karena dia memiliki gigi dan saluran pencernaan yang khusus. Gigi premolar dan molar pertama membentuk sepasang taring di setiap sisi mulut yang bekerja efektif seperti gunting untuk merobek daging. Nah, di sini dia lebih detail lagi membahas tentang kucing. Yang pertama ialah tentang giginya atau dan saluran pencernaannya. Next, although these features also exist in the Canidae or dog, but these traits are better developed in cats. Unlike other carnivores, cats eat almost non-vegetable substance. Bears and dogs sometimes eat berries, roots, or honey as a supplement, while cats only eat meat, usually freshly killed prey. Yang artinya, meskipun ciri ini juga terdapat pada family Canidae atau anjing, tapi ciri ini berkembang lebih baik pada kucing. Tidak seperti karnivora lain, kucing hampir tidak makan apapun yang mengandung tumbuhan. Beruang dan anjing kadang memakan buah, akar, atau madu sebagai suplemen. Sementara kucing hanya memakan daging, biasanya buruan segar. Next, in captivity, cats cannot adapt to a vegetarian diet because they cannot synthesize all the amino acids they need from plant material. It is in contrast with domesticated dogs, which commonly are fed a mixture of meat and vegetables, and sometimes it can adapt to a completely vegetarian meal. Yang artinya, dalam penangkaran, kucing tidak dapat diadaptasikan dengan makanan vegetarian karena mereka tidak dapat mensintesis semua asam-asam amino yang mereka butuhkan hanya dengan memakan tumbuhan. Berbeda dengan anjing peliharaan yang sering diberi makan produk campuran daging dan sayuran dan kadang dapat beradaptasi dengan makanan vegetarian secara total. Nah, itu tadi paragraf kedua, dia mendeskripsikan tentang kucing. Yang pertama tentang giginya dan pencernakannya, kemudian juga perbedaan bahwa kucing ini beda dengan karnivora lain. Nah, seperti itu. Lanjut di paragraf ketiga masih tentang deskripsi dari kucing yang lebih detail lagi pastinya. Next, cats have mingled with human life since at least 600 BC. From the next, the third paragraph. Cats have mingled with human life since at least 6,000 BC or before century ya, from the skeleton of the cat found on the island of Cyprus,
The ancient Egyptians of 3500 BC have used cats to keep away the rats or other rodents from the barn where the crops were saved. Currently, the cat is one of the most popular pets in the world. Cats that his lines are recorded officially as a cat breeds or purebred are Persian, Siamese, Manx, and the Sphinx. These kinds of the cat are usually bred in officially captivity animal. The number of purebred cat is only 1% of all cats in the world. The rest is a cat with mixed ancestry such as wild cats or domestic cats. Yang artinya, saat ini kucing adalah salah satu hewan peliharaan terpopuler di dunia. Kucing yang garis keturunannya tercatat secara resmi sebagai kucing terah atau galur murni seperti Persia, Siam, Manx, and Sphinx. Kucing seperti ini biasanya dibiarkan di tempat pemeliharaan hewan resmi. Jumlah kucing ras hanyalah 1% dari seluruh kucing yang ada di dunia. Sisanya adalah kucing dengan keturunan, misalkan kucing lokal atau kucing seperti kucing kampung seperti itu. Nah, itu ialah 3 paragraf dari report text tadi. Yang pertama general, masih umum, dia menggambarkan tentang kucing, itu ialah mamalia. Kemudian yang paragraf kedua dan ketiga itu ialah lebih detail lagi atau lebih khusus lagi tentang kucing. Giginya seperti apa, kemudian dia bagaimana mencerna makanannya. Di paragraf ketiga tadi si penulis juga menceritakan bahwa kucing ini ialah hewan terpopuler di dunia. Dia juga dikembangbiakan untuk jenis-jenis seperti Persia, Sphinx, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan tentang report text. Berbeda sekali dengan descriptive text ya. Kalau descriptive text misalkan dia mengangkat judul tentang kucing, itu misalkan dia khusus kucingnya tertentu. Example, ini kucingku namanya Susi. Nah, itu matanya seperti ini, warna bulunya seperti ini, dia sukanya makan ini, dia biasanya tidur jam segini. Nah, itu descriptive text. Dia menggambarkan tentang suatu benda, suatu hal atau orang atau tempat. Nah, kalau report text tadi dia giving information, memberikan informasi secara tentunya lebih luas lagi. Dan ingat, ini ialah fakta, sama-sama fakta antara report text dan descriptive text itu tadi. Oke, sampai di sini dulu videonya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.